Yang kedua teman-teman, perkawinan yang tidak diperbolehkan di dalam adat Batak itu adalah perkawinan tartulang. Apa artinya? Bahwa saya tidak boleh menikahi anak dari saudara perempuan bapak saya. Misalnya bapak saya punya saudara perempuan dan saudara perempuannya ini punya anak perempuan, anak gadis, dan saya mau menikahi dia dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena posisi saya di dalam kehidupan saudara perempuan bapak saya itu adalah tulang atau paman. Dan posisi saya terhadap anak perempuan dari saudara perempuan bapak saya itu adalah kakek atau opung. Kenapa? Karena antara saya dengan opung saya atau kakek saya itu posisinya sama dalam adat Batak. Jadi kalau anak perempuan dari saudara perempuan bapak saya ini memanggil kakek kepada kakek saya, maka dia juga harus memanggil kakek atau opung kepada saya. Bukan hanya sebatas saudara perempuan kandung bapak kita, ya, yang dianggap sebagai perkawinan yang dilarang, atau dalam sederhananya bukan hanya sebatas anak dari saudara perempuan bapak kita yang mau kita nikahi itu dianggap sebagai perkawinan tartulang. Tetapi perkawinan tartulang juga berlaku terhadap perempuan yang lahir dari seorang ibu yang semarga atau serumpun dengan saya. Misalnya saya kasih contoh begini. Saya marga Tambunan, saya mau menikah dengan satu perempuan. Kita anggap perempuan ini Boru Sinaga. Secara garis keturunan, saya tidak ada hubungan marga dengan dia. Tetapi ternyata Boru Sinaga ini lahir dari seorang perempuan yang bermargakan Tambunan sama dengan saya, ataupun bermargakan serumpun dengan marga saya. Dan itu dilarang. Kenapa? Itu juga termasuk perkawinan tartulang. Meskipun tidak kandung, tetapi ada ikatan-ikatan kekerabatan saya dengan mama dari Boru Sinaga yang mau saya nikahi tersebut. Bahkan perkawinan tartulang yang dilarang dalam adat Batak pun dipahami juga lebih luas. Maksudnya apa? Dalam sejarah orang Batak, bahkan kehidupan sosial orang Batak merupakan salah satu suku yang sangat-sangat mempertahankan sejarahnya. Misalnya, marga Tambunan, siapapun orangnya, dari mana asalnya dan di mana dia berada, ketika dia bertemu dengan marga Manurung, dia langsung menyebut marga Manurung itu sebagai tulang atau orang yang sangat dihargai oleh marga Tambunan. Kenapa? Karena dalam sejarahnya marga Tambunan itu lahir dari borunya marga Manurung. Jadi adapun Tambunan sampai saat ini dipahami berasal dari rahim seorang perempuan yang bermarga Manurung. Oleh sebab itu, marga Manurung tidak diperbolehkan menikahi perempuan yang menyandang marga Tambunan. Karena bagi marga Manurung, marga Tambunan itu baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan marga Tambunan diposisikan sebagai anak. Anak yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang harus dirawat, dijaga, dan tidak boleh dinikahi. Sebab dalam pemahaman adat istiadatnya, marga Tambunan itu harus menjadi pelayan bagi marga Manurung, atau dalam bahasa kesehariannya, Tambunan itu
adalah orang yang bisa disuruh marga manurung, dan marga manurung itu dipahami marga Tambunan sebagai orang yang menyuruh dalam hal pelayanan adat. Itu sebabnya posisi marga manurung itu diletakkan oleh marga Tambunan di dalam posisi yang terhormat. Karena dalam konsep adat istiadatnya, marga Tambunan memposisikan marga manurung di tempat yang terhormat. Makanya ketika marga manurung mengambil boru Tambunan, posisinya akan berbanding terbalik. Sehingga memunculkan satu pertanyaan, apakah pemahaman itu diterapkan sampai saat ini dalam kehidupan marga Tambunan ataupun marga manurung? Nah, di sini saya mau terangkan memang ada sebuah perkawinan yang terlarang mengenai konsep marga manurung dan marga Tambunan. Tetapi itu tidak banyak. Makanya ada konsep orang Batak mengatakan dibayan di halang hulu, laut tu telaga. Artinya apa? Orang yang diberikan posisi terhormat lari menjadi seorang pelayan. Makanya ketika ada marga manurung mengambil boru Tambunan, maka dia sedang menurunkan posisi atau derajat sosial adatnya di tengah-tengah kehidupan adat Batak.